Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang sangat saya muliakan, gimana keadaan bapak ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Ada yang lagi susah? Angkat tangan, kita doakan bersama. Ada yang sakit? Kalau asam urat, kolesterol itu biasa. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya saya punya judul sendiri tadi, tapi karena imamnya membaca bab tentang Isra Mi'raj, ya saya ganti channel. Ya, sebenarnya saya mau meneruskan yang terakhir, tapi karena tadi ayatnya bagus, suaranya bagus, bacaannya bagus, senang. Di situ pada rakaat pertama itu coba tirukan saya, ma dhalla sahibukum wa ma huwa, ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Artinya begini, temanmu itu tidak sesat. Siapa temanmu itu? Nabi Muhammad. Nah, sekarang coba perhatikan di sini. Hampir seluruh nabi itu tidak disebut sebagai pemimpinmu, tapi temanmu. Nabi Hud di dalam ayat-ayat yang lain yaitu temanmu. Soleh temanmu. Inilah yang sesuai dengan leadership sekarang ini. Jadi pemimpin itu jangan mengambil jarak. Jangan kemudian merasa bahwa dia paling penting, dia tidak bisa disentuh. Tapi jadikan orang itu sebagai pertemanan. Ini kepemimpinan sekarang itu memang begitu, harus menyatu. Jadi ini perhatikan luar biasa ini. Ma dhalla sahibukum, temanmu. Jadi Nabi Muhammad itu ya memang sayyidi. Tadi waktu kunut itu juga sayyidi. Sayyid itu, dan itu menggunakan kata sayyid itu bukan bikinan kita. Sebab dalam surat Ali Imran itu Nabi Zakaria itu, Nabi Yahya itu disebut sayyid juga. Sayyid itu orang yang memimpin. Tapi di dalam keseharian itu Nabi Muhammad itu menempatkan diri itu sangat akrab, sangat akrab. Nah ini siapapun yang jadi pemimpin ya sudah, pokoknya yang akrab. Saya masih ingat imam di Chicago itu, saya heran itu, imam ini kok akrab sekali dengan anak-anak ini gitu. Jadi tidak sebagai imam kemudian dia ambil jarak, enggak. Setelah saya tanya itu, kamu kok akrab sekali? Iya, saya nanti setelah sholat ini saya main basket dengan anak-anak ini semua gitu. Nanti kita pokoknya ya enggak ambil jarak gitu. Dan dia ini juga memberi contoh. Saya tanya, kenapa parkirmu kok di jauh itu? Kok enggak dekat-dekat masjid ini? Saya memberi kesempatan jamaah supaya parkir lebih nyaman, saya jauh enggak apa-apa. Akrab sekali. Gitu. Ya juga setelah sholat ini pakai training kemudian. Lah kepemimpinan Nabi itu seperti itu. Coba sekarang ya Nabi Muhammad ketika diajari oleh Jibril, itu posisi dulunya seperti apa? Nabi Muhammad ketika diajari tentang pokok-pokok keimanan, ya, kemudian apa itu pokok-pokok tentang Islam, itu posisinya gimana, Pak? Nabi itu duduk toh, duduk. Iya, paha ketemu paha itu gimana, Pak? Paha ketemu paha. Lutut ketemu lutut, Pak. Betapa akrabnya.
Itu sahibuku. Lah Nabi itu biasa, ada sahabat, ayo naik unta bersama saya. Bersama saya. Nah, itu. Jadi Ibnu Abbas itu dibonceng di unta. Akrab sekali bapaknya. Ini filosofi kepemimpinan yang friendly, apa itu? Apa istilahnya itu Pak Dokter? Kepemimpinan kemitraan, iya. Apa itu? Apa itu? Ya pokoknya itulah ya. Jadi dhalla wa ma dhalla sahib. Jadi sekarang juga begitu. Bapak ini ya, ibu juga harus berakrab-akrab dengan Rasulullah. Harus berakrab-akrab dengan Rasulullah. Ya sudah kita akrab-akrab dengan Rasulullah. Kemudian di situ Allah bersumpah dengan bintang, wan najmi itu bintang ya, bintang. Coba kita perhatikan, bintang itu lebih besar mana dengan bumi? Lebih besar mana? Bintang toh? Ya Pak. Bintang itu sebesar itu kelihatan kecil. Bumi ini planet yang paling kecil, ya Pak ya. Itu saja ketika Nabi sampai di langit itu melihat bumi itu seperti just tiny dust, jadi seperti debu yang kecil. Nah kalau bumi sebesar ini Bapak Ibu yang sangat saya hormati ya, itu kelihatan sebutir debu. Lah panjenengan kita itu siapa? Siapa kita ini? Sudahlah Pak, Bapak tidak boleh merasa super karena gelar, karena kekayaan, karena jumlah pengikut. Siapa kita ini, siapa? Siapa kita ini? Jadi sumpah wan najmi itu juga sebenarnya itu adalah ya pengikis seluruh arogansi kita. Kita ingat bahwa iblis itu mengapa dikutuk? Nanti Bapak lihat di ayat-ayat yang lain, itu karena iblis pernah mengatakan jadi ana khairun minhu, itu Pak. Jadi iblis itu dikutuk itu antara karena dia berkata ana khairun minhu, saya lebih senior dari dia, saya punya background lebih dari Anda. Apa perhatikan Pak? Adam diciptakan dari apa? Tanah. Nah, iblis diciptakan dari ya kalah loh. Jadi kita tidak boleh Pak kita mengatakan ana khairun minhu, itu tolong dibuang. Sebab itu sumber nanti masalah. Jadi kita ini kesetaraan, setara. Kita tidak boleh ngomong paling pinter, tidak boleh. Soal kenyataannya paling pinter, ya tidak apa. Tapi jangan kita merasa seperti itu. Jangan merasa seperti itu. Kita paling suci, Masya Allah. Kita paling suci. Apanya yang suci Pak? Bapak kelihatan suci kan karena Allah tidak membuka aibnya Bapak. Ibu kelihatan paling suci kan baik kan karena Allah belum membuka. Kalau Allah membuka hari ini, Bapak jangan melihat saya sebagai orang yang lebih baik apa enggak, biasa-biasa saja. Kalau Allah membuka aib saya hari ini, apa ada orang percaya sama saya? Apa ada? Tidak ada. Kalau Allah membuka apa saja yang pernah kita makan, apakah itu semuanya sudah halal 100%? Atau itu ada yang blur, tidak jelas, halal haram, wallahu a'lam. Kalau Allah mau membuka, jadi perasaan-perasaan itu hilang. Jadi Allah itu memang sangat sayang kepada kita, tidak dibuka semua aib itu. Baiklah, itu pengantar untuk ini ya. Tadi sudah saya katakan, saya sebetulnya ingin menjelaskan tentang la ilaha illallah ini. Saya tanya sekarang Pak ya, Allah kalau kepada orang yang tidak mau berdoa, marah apa enggak?
Marah apa enggak? Yang jelas Pak. Bu, marah apa enggak? Marah, karena berarti sombong. Paham loh? Sombong. Kita makan tanpa doa, walaupun itu sunnah, Allah tidak terlalu suka begitu. Karena soal-soal sombong, soal-soal yang dimakan itu seolah-olah hasil karyanya sendiri. Berjalan di mobil tidak pakai doa, kemudian nyungsep, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, kenapa kecelakaan? Allah bertanya, lah kamu waktu berangkat tadi tidak memanggil saya, sekarang waktu kecelakaan kamu memanggil saya. Di mana jalan pikiranmu? Waktu kamu berjalan tidak membaca subhanalladzi sakharana lakumul mukrinin, tidak membaca alhamdulillah Allahu akbar. Sekarang kecelakaan kamu manggil-manggil saya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Allah marah kepada orang yang tidak berdoa. Tidak berdoa, marah. Seolah dia bisa mengatasi sendiri. Sekarang lebih senang mana? Ini ya. Jadi Allah itu senang diminta. Apa? Allah itu senang diminta. Dan Allah tidak pernah bosan. Allah tidak pernah bosan diminta. Paham ya Pak ya? Sekarang bandingkan dengan Bapak sendiri, ya. Tisu ini kan murah loh Pak. Tisu ini loh. Paham Bapak? Ini loh, selembar murah kan enggak? Oke. Kalau tetangga Bapak setiap hari itu minta 1 lembar tisu. Subuh datang, minta 1 lembar tisu. Kemis minta selembar tisu. Jumat minta selembar tisu. Sabtu gimana? Hah? Apa Pak? Timbang bolak-balik. Tak tukar. Itu gregetan. Padahal ini barang murah. Ini Allah. Allah itu semakin banyak diminta, itu semakin senang. Kalau kita murah, tapi karena lah kita ini coba berdiri doa, rukuk doa, sujud doa, i'tidal doa, makan doa, keluar masjid doa, masuk masjid doa. Loh, ini senang Allah. Berarti orang itu memang tidak bisa mandiri, tetapi dia itu bergantung kepada Allah. Lanjut sekarang. Senang mana? Allah itu diminta dengan disanjung. Jawab. Sudah saya terangkan di sini berkali-kali loh Pak. Ya toh? Senang mana? Allah itu disanjung dengan diminta. Hah? Bingung? Apa di voting saja? Jawabannya lebih senang disanjung. Bapak tadi jawab apa? Ukurannya sederhana Bapak. Ya. Ada dua, enggak boleh nunjuk-nunjuk ya. Maksud saya itu ada, Bapak Ibu mungkin masih dengar ya. Ada 2 zikir yang itu ringan dibaca, tapi memberikan bobot timbangan yang luar biasa, dan Allah kemudian memberikan cinta yang luar biasa. Paham Pak? Zikir apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Jawabannya saya tanya, mengapa kalimat itu dicintai Allah? Besar timbangannya. Karena zikir itu tidak ada permintaan.
Paham ya? Bahasa Arabnya begini. Tirukan saya. Kalimatan khafifatan alal lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdih subhanallah al-azim subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Nah, itu Pak. Saya pernah diminta Bu Khofifah karena penceramahnya tidak datang. Saya disuruh maju. Saya terangkan hadis ini. Di dalam hadis itu ada kalimatani. Tadi apa? Nah ya, Khofifah tani. Karena waktu itu Bu Khofifah lagi panen raya di Ponorogo itu. Kalimatani khafifah tani. Padahal itu khafifah tani gandeng, tapi kalau dipisah jadi berubah. Itu dicintai Allah karena apa? Karena tidak ada permintaan. Quran ini menjadi zikir tertinggi karena jumlah permintaan di sini itu sangat minim. Oke. Tadi saya mulai dengan subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, itu tidak ada permintaan sama sekali Pak Haji, tidak ada. Bu, tidak ada permintaan sama sekali. Subhanallah, aku menyanjung Allah. Walhamdulillah, saya yakin apa saja yang kau putuskan itu terbaik bagi saya. Saya senang. Oh gitu ya Pak. Aku senang. Walhamdulillah itu aku happy. Engkau beri sakit, aku senang. Hari ini punya acara dan hujan, aku senang. Gitu ya Pak. Kalau diartikan segala puji bagi Allah enggak ngeh Pak. Sekarang saya terjemahkannya lebih ekstrim. Diberi hujan, acara hujan, alhamdulillah. Ya sebab aku senang. Karena Allah enggak pernah membuat keputusan salah. Masa itu acara banyak zikir kena hujan terus Allah lagi murka? Masa begitu? Masa begitu? Kan nambah pahala, kan? Nambah pahala karena kehujanan, gitu. Ya desainnya Allah seperti apa? Akhirnya box nasi itu yang semula dipersiapkan 1000, kemudian yang datang 500 karena hujan deras. Terus, paham Pak ya? Baik apa enggak? Loh. Bapak nggak tahu. Karena jam itu Allah mendesain Pak. Panti di sana sekarang lagi butuh nasi Pak. Paham? Yang di sini tidak syukur kata yang panti. Masya Allah, hujan barokah ini. Dus nasi kebuli Pak. Plus itu ada 50.000-nya Pak. Itu. Ya Allah, di atasnya itu buah Pak, rangkaian buah. 50. Yang punya hajat itu memang orang besar Pak. 50 kasihkan panti sana. Berapa kamu? 100. Ya wes, sana berapa? 100. Pokoknya Allah itu harus dipuji terus Pak. Lah kalau kita ngomong aku happy ya Allah dengan keputusan, itu beda Pak dengan ya Allah berikan aku lain Pak, lain. Karena kalau Bapak ya Allah berikan aku, berarti Bapak menonjolkan kebutuhan Bapak, bukan menonjolkan hak Bapak daripada haknya Allah. Loh, itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sudahlah ya Allah, segala sesuatu itu pokoknya Engkau lah.
Saya tadi salat sunnah membaca Al-Mulk itu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Inggris, he is able to do everything. Dia bisa melakukan apa saja. Loh. Ada sebab akibat memang, tapi kalau Allah menghendaki itu ada tanpa sebab akibat. Nah, gitu. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilallah. Allahu akbar. Ya sudah. Persoalan saya ini kan besar, tapi kecil bagi Allah yang Allahu akbar. Nah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, sudah, Pak ya. Jadi Allah, kapan Pak kita sekali-kali sujud itu kita bebaskan dari permintaan? Ya silakanlah sujud pertama, dua boleh memintalah. Kemudian ada sujud khusus itu yang hanya untuk memuji Allah. Dahsyat. Sungguh pasrah Pak. Allah itu senang Pak dipasrah itu. Senang. Saya pasrah ya Allah. Saya sudah ikhtiar. Tadi itu waktu kunut, Allahumma hadzal du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal judu wa 'alaikat tuqlan. Ya Allah, Engkau sudah mencium bau keringatku dan aku yakin Engkau menyelesaikan seluruh masalah di luar kemampuan saya. Allahumma hadzal du'a wa 'alaikal ijabah. Inilah doa kami. Kami sudah berdoa, sudah berusaha, tugas saya selesai, tinggal aku menunggu ijabah. Wah, itu senang Allah di pasrah itu senang. Kapan kita bisa kadang-kadang begitu. Saya berbicara begini ini Pak ya, karena saya lihat di sini tidak ada yang milenial gitu loh Pak. Ya. Kalau saya ngomong begini Pak, di depan anak-anak masih muda, ini tidak cocok ya Pak ya. Itu harus dimotivate, dirangsang, encourage gitu terus. Tapi kalau Bapak sudah usia-usia seperti ini ya, saya ajari yang lebih dalam dari itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar. Baik Pak, ini belum pengajian Pak, ini masih pengantar Pak. Masih pengantar ya. Sabar. Baik, sekarang itu tadi surat An-Najm Pak ya, tadi. An-Najm, bintang. An-Najm itu bintang. Nah, begini Pak ya, ini magnet, oke. Sekarang ini serbuk besi, bahasa Jawanya apa magnet itu? Sembrani. Oke. Ini ada butir-butir besi kecil-kecil sebesar potongan beras. Di sini ada 30. Ini saya dekatkan ke sini. Kalau masih di sini, ini bisa narik enggak? Ini di sini masih 10 cm, narik enggak? Hah? Narik apa enggak, Pak? Enggak toh? Oke. Sekarang saya dekatkan ke sini. Dari 10 cm menjadi 8 cm. Narik enggak ini? Narik enggak? Belum. Saya dekatkan lagi 5 cm lagi. Narik enggak? Sekarang saya dekatkan 1 cm. Narik. Nah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ini ya, zikir-zikir itu mengagungkan nama Allah itu adalah proses ini Pak. Di sini. Oke? Kalau di sini, kalau sudah 1 cm, perlu saya dorong lagi enggak Pak? Perlu saya dorong lagi enggak? Mengapa? Karena sudah tarik ini. Paham Pak ya? Kita ini menyembah Allah, ya, memuji Allah. Yang senang Pak, yang senang. Yang senang, hidup itu yang senang. Hilangkan segala kotoran-kotoran hati. Kita itu mendekat, memuji Allah, memuji Allah, memuji Allah, memuji Tuhan. Makanya
Pernah saya terangkan itu di dalam penelitiannya Syekh Asy'aroni yang dikutip di dalam buku Tambihul Muqtarin itu dikatakan saya sudah riset zikirnya orang-orang yang hebat-hebat itu waktu itu di Irak. Saya teliti satu-satu. Apa yang paling sering dibaca? Itu yang paling banyak dibaca adalah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Artinya raditu billahi robba. Aku senang tidak beban memuji Allah. Aku senang apapun keputusan Allah. Ini luar biasa ini. Tapi Bapak jangan melihat saya itu sudah seperti itu, Pak ya. Terus belum, Pak, belum. Ini diskusi, Pak, diskusi ya. Jadi jangan melihat saya itu sudah seperti itu, belum. Saya kalau waktunya sakit ya sedikit-sedikit ada kok begini ya gitu. Jadi jangan bayangkan saya itu seperti yang saya katakan. Tapi saya Bapak bersama-sama. Tolong doakan saya supaya lebih baik, saya doakan Bapak, Ibu lebih baik bersama-sama. Jadi jangan mengagumi orang lewat ngomongnya loh, Pak. Paham, Pak ya? Jangan mengagumi lewat ngomongnya. Betul, Pak, ini, Pak. Itu nanti dalam surat Al-Baqarah itu ada. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di dalam surat Al-Baqarah bab soal haji itu, sebagian di antara kamu ada orang yang membius orang lewat pilihan-pilihan kata. Apa Bapak perlu saya tunjukkan ayatnya? Jadi jangan kagum pada orang lewat ceramahnya. Betul, Pak, ini, Pak ya. Saya tunjukkan ayatnya. Perlu saya tunjukkan enggak? Enggak ya? Sudah percaya ya? Segala anu dewe lah. Gede. Wa minan nasi, dan itu, Pak ya, itu saya terkesan kata itu ketika dibaca oleh Imam As-Sudais. Kunut tadi itu 90% bahasanya As-Sudais. Itu bahasanya As-Sudais. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Itu terus itu banyak. Itu saya masih ingat itu musim haji tahun 1994 saya haji pertama itu. Nangis saya itu mendengarkan Sudais membaca itu. Terus di rumah saya hafalkan. Wa minan nasi, mulai gini. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. Sebagian manusia itu ada orang yang bisa membius kamu dengan retorikanya, diksi-diksinya, ekspresinya, gayanya. Dan Allah lebih tahu apa yang ada dalam hatinya. Ya begitu. Nah, begini Pak ya. Ini dekat. Ini kita itu katakan di sini, Bapak itu jaraknya dengan katakan dengan magnet ini berapa senti kira-kira? Umpamanya antara kalau magnet dengan antara magnet ini sumber magnet toh Pak ya. Di sini pecah apa itu butiran besi. Bapak kira-kira umpamanya kira-kira berapa senti antara pusat magnet dengan butir pasir? Butir. Berapa? 2 senti. Enggak apa-apa. Berapa Pak? Berapa? 1. Sekarang sudah 1. Saya ini tidak bicara kalau 1 Pak, jenengan itu sudah dirangkul Allah Pak. Paham Pak?
Kalau kita itu mendekat, pelan-pelan mendekat, kalau kita itu sudah dekat Pak, bukan Bapak yang mendekat, Pak, ini yang narik Pak, nggak usah besi saya dorong, ini narik, paham Pak ya? Jadi kalau sudah 1 senti Pak, wali Pak sampai Pak, karena Allah yang narik, Pak, gini, sama dengan ini. Nah, Bapak Ibu kan pernah membaca hadis qudsi, ya. Siapa yang melakukan sholat sunnah itu mendekat, apalagi yang wajib ya, itu. Ketika dia sudah mendekat persis, maka perhatikan, aku adalah telinganya. Pernah mendengar itu? Ibu pernah mendengar itu? Aku adalah matanya. Enggak, saya tanya, pernah mendengar enggak? Pernah toh? Nanti diingatkan, nanti saya tunjukkan hadis qudsiynya ya. Itu. Jadi sudah mendekat dengan sedekahnya, dengan ini. Nanti kalau kita itu masya Allah, mungkin sekarang belum, tapi menjelang mati sudah, ya Allah. Jadi kita itu dirangkul sama Allah, ditarik sama Allah. Magnet, pusat magnet. Itu. Jangankan ini magnet Pak, Jibril itu di sini disebut Pak. Allamahu syadidul quwa. Di dalam An-Najm 5 itu yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat super, sangat kuat. Ini. Nah, kalau sudah sampai di sini, aku adalah telinganya, aku adalah matanya, tanganku adalah tangannya. Itu. Jadi gambaran kedekatannya bukan saya artikan menyatunya, bukan ya, tapi kedekatan. Baik Pak, sekarang saya tadi janji untuk berbicara tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, jadi surat Isra Mi'raj itu 2 Pak ya, surat Al-Isra dan surat An-Najm ini. An-Najm. Kalau surat Al-Isra dimulai apa? Subhanalladzi asra. Ayo Pak, kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus innahu huwas sami'ul basir. Nah, perhatikan sederhana. Kalau Allah itu memulai ayat dengan subhana, itu mesti peristiwa besar. Jadi subhanallah. Di dalam surat yang lain, Mbak ya. Mengapa Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Yunus itu kok bisa keluar dari perut ikan? Itu besarnya seperti apa ya? Besarnya ikannya itu. Jadi saya tuh suatu hari diajak ke Oxford University. Di Oxford itu 2 Pak, ada yang di Inggris, ada di Amerika. Memang Amerika kan niru-niru Inggris. Itu kerangka shark, apa itu? Hiu itu yang besar. Itu kalau saya berdiri di mulutnya Pak, saya berdiri di mulutnya dalam keadaan biasa, itu bisa Pak. Jadi Nabi Yunus itu ya. Nah itu Allah mengatakan, Yunus, andaikan kamu tidak membaca subhanallah, kamu akan saya biarkan dalam perut ikan itu sampai mati. Jadi kunci keselamatan itu apa? Subhanallah. Jadi ternyata kita membaca subhanallah, maha suci Allah. Sebenarnya subhanallah diartikan maha suci Allah itu juga tidak tepat loh Pak.
Karena kesulitan bahasa Indonesia, Pak. Subhanallah itu bukan artinya, itu bukan maha suci Allah, Pak, sebetulnya. Cuma kita kesulitan menerjemah. Subhanallah itu artinya ada kata-kata yang terbuang. Aku menyanjungmu dengan segala pujian. Gitu sebetulnya, Pak. Tapi di situ dibuang, disembunyikan. Subhanallah. Jadi Bapak membaca subhanallah tanpa Bapak minta keselamatan, itu sudah otomatis, Pak. Sudah otomatis. La ilaha illa anta. Loh, itu subhanallah. Kata Allah, kuncinya di situ. Kalau kamu tidak membaca subhanallah, itu akan saya biarkan dalam perut ikan. Nah sekarang subhana, maha suci Allah diletakkan sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Oke Pak ya, subhana, maha suci Allah. Tidak apa-apa kita terjemahkan itu. Alladzi asra, asra, ayo alladzi asra, yang memperjalankan hambanya. Sudah Pak. Ini Nabi, ya. Nabi itu bisa terbang ke langit apa enggak, Pak? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Wong Nabi itu seperti panjenengan dalam secara fisik. Dia enggak punya sayap. Lah kok bisa ke langit? Yang hebat siapa? Iya. Abdihi itu, saya kalau sudah berdiri itu saya bilang, I am only your servant, I am only your slave. Ya Allah, aku ini hanya seorang budak saja saya ini. Apa sih saja ini? Aku di hadapanmu itu hanya seperti seorang budak. Yes, pokoknya saya nurut engkau lah. Itu. Terus Pak, ini tidak punya kekuatan untuk terbang. Nah sekarang kok bisa Rasulullah itu bisa ke langit? Tidak ke langit satu loh Pak. Di dalam yang dibaca Imam tadi itu Sidratul Muntaha, tertinggi, puncak. Kok bisa Nabi ke atas? Ayo. Sebabnya apa? Bahasanya tadi diperjalankan Allah. Jadi ini Nabi diberi power, Pak, diberi power. Paham Mbak ya? Diberi, ini supaya jelas saja, gampang. Diberi alat untuk mendorong. Loh iya toh Pak? Pesawat itu kan besar. Besar mana dengan mesinnya? Nah itu barang kecil, tapi bisa menerbangkan sekian, itu power namanya. Lah Nabi ini bisa ke atas karena yang membuat ke atas itu Allah memberi power di sini. Lah power yang tertinggi kita serap itu adalah waktu sujud, Pak. Jadi siapa namanya Pak? Pak Edi. Pak Edi ini katakan potensinya itu katakan 8 atau 9 Pak Edi? Terserah lah Pak ya. Ya 8. Sekarang Pak, kalau Allah itu memberi power Pak, potensi panjenengan itu bisa melejit Pak. Paham Pak ya? Mengapa kita tidak meminta power Allah? Lari, loh Pak ini sudah waktunya makan. Tuh. Ini saya belum selesai ya, memang kita bicara asik ya. Ini kita bicara agak dalam. Tuh. Bagi jenengan lanjut Pak, tapi sing wis lapar Pak. Dobel suwe ini. Jam berapa Pak kita kesepakatan? 10 menit lagi, 5 menit lagi? Saya minta kesepakatan loh ya. 15 ya. Oke, berarti nanti kita selesai jam 45 toh? Ya, 5.45 ya. Oke, Pak.
Jadi Pak, saya bisa saja Pak, saya kalau di atas mimbar Pak, bisa saja potensi saya hanya 50. Tapi saya sebelum kesini, saya bilang, saya ini siapa tuh ya Allah? Aku tidak bisa ngomong kalau tidak Engkau yang memberi kekuatan. Aku tidak bisa ngomong lancar kalau bukan Engkau ya Allah. Aku bisa lupa kalau tidak Engkau ingatkan ayat ini. Saya pasrah kepadamu. Aku sudah berusaha, aku sudah menghafal, sudah berdoa. Aku naik, itu urusanmu ya Allah. Aku sukses tidak sukses. Maka di situ Allah mengatakan, yes, sekarang potensimu 50, saya naikkan menjadi 75. Ini filosofi Asra, Pak. Asra tadi apa artinya? Memperjalankan. Kalau Usra, Asra memperjalankan. Kalau Usra apa? Usra ya film munyil lah Pak. Itu Pak. Ayo sekarang anak-anak kita itu kita berikan power Allah. Ya sudahlah, beri power Allah. Nah selama ini, lah inilah bedanya kita orang Islam dan tidak. Orang tidak Islam tidak ada percaya ini. Lah kita orang Islam kok. Silakan nak berangkat. Saya doakan. Lah ketika saya doakan itu sama dengan kita meminta Allah memberi power dia. Nah itu. Ini filosofi Asra. Yang memperjalankan siapa? Muhammad. Yang hebat itu bukan Nabi Muhammad di sini ayat ini. Yang hebat adalah Allah. Nah sekarang Pak ya, ini bisa terbang enggak? Enggak bisa terbang. Oke ya, saya tunjukkan aja. Enggak bisa terbang toh? Enggak bisa. Sekarang Pak, kalau saya beri kekuatan, loh Pak, terbang. Pak, saya dan Bapak itu punya hak. Punya hak untuk diberi Allah seperti itu. Tinggal kita believe or not, percaya atau tidak. Orang-orang yang non muslim Pak, hanya kekuatan rohaninya saja itu membuat keajaiban-keajaiban. Benar tidak Pak? Ya tak Pak? Orang non muslim Pak, tidak punya Quran, tidak punya hasbunallah wa ni'mal wakil, bisa melakukan sesuatu yang ajaib-ajaib itu. Lah kita, ya tak Pak? Sudah. Asra itu perjalanan malam. Paham Pak ya? Bukan perjalanan siang. Mi'raj itu naik ke langit. Ini filosofinya apa? Coba jelaskan saya. Antara malam dan naik. Kalau kamu ingin Mi'raj, jika Bapak ingin getting power of God, itu ya berarti itu charge malam hari. Nanti akan saya jelaskan Pak. Di dalam surat Al-Isra ini ayat 87 sampai 78 sampai 82 itu ayat nak sholat semua itu. Surat Al-Isra ini tahajud di situ. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Itu nanti Bapak lihat di rumah ya. Ini kalau waktunya ada nanti suatu saat saya terangkan lagi nih sisa ini. Tapi sudah tidak Isra Mi'raj, sudah Ramadan. Tidak cocok ya. Ramadan cerita Isra Mi'raj. Malam, Pak. Antara malam dan power untuk Mi'raj itu ada hubungannya. Coba sekarang Bapak perhatikan, hasil penemu bola lampu, itu renungannya malam, Pak. Yang mendalam itu malam. Energi. Itu energi tanpa sholat, Pak. Masya Allah.
Bapak nanti ikuti petunjuk saya ini. Nanti Bapak akan terkejut. Ada ide-ide besar. Ada ide-ide besar yang dikeluarkan Allah pada jam-jam itu. Dan ide-ide besar itu disuruh oleh Allah, menyuruh malaikat untuk memasukkan ke situ. Sudah malam itu. Fatajat. Terus minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Berapa dua masjid yang disebut? Dua toh? Loh kok gini mana? Dua toh? Ya toh? Itu artinya kalau ingin mi'raj, kamu itu ingin elevate, naik itu, hiduplah kamu, hatimu terpaut dari masjid ke masjid. Kemanapun kamu pergi, cari masjid. Berangkatmu upayakan itu penuh sujud, dan nanti ketemu di sana masjid. Berjalan ke Madiun, di luar tol ada masjid, azan, berhenti. Cara itulah yang membuat imanmu naik, kemuliaanmu naik. Minal masjidil haram masjidil aqsa. Ini filosofi dari masjid ke masjid. Ada azan, salat jamaah situ. Salat, ojo nguyut tok. Ngawur ngomong ini. Ngomong nang sopir, nek masjid mandek sik lapo kudu nguyu. Lah ngawur lagi. Masjid itu bukan diciptakan untuk nguyu, ngawur ya. Aku mencret. Loh, berarti masjid berarti urusan solusi mencret. Apa boleh? Siapa bilang tidak boleh? Karena masjid itu dibangun untuk tidak hanya untuk kepentingan sholat. Masjid itu dibangun to make people happy. Bagaimana memfasilitasi orang? Cuma jangan hanya pipis, jangan hanya beol di situ, Pak. Langsung alhamdulillah mlebu masjid. Ya Allah, nek gak ngene gak ana lho. Lalu gak ngisi berarti gelek gratis. Pak, tobat sing wis tau ngono. Nguyu anak-anake adus nok kono. Kok bisa-bisanya itu loh. Enggak apa? Belum itu. Ono sing plung tapi kertas gambar bedes itu. Paham Pak ya? Syukur-syukur setelah wudu salat sunnah. Gitu. Alhamdulillah. Minal masjidil haram dan masjid aqsa. Jadi ini Al-Isra ayat 1 saja sudah kita filosofinya banyak. Dan Quran itu memang begitu Pak, seperti mutiara itu dari pojok ada, ini ada, seterusnya. Saya kira begitu Pak. Ada masih kurang 5 menit, malah ada pertanyaan, silakan supaya nggak ganjel. Silakan. Ya. Tadi di awal Ustaz menerangkan terkait dengan berdoa dan mengajar Allah. Betul. Saat ilustrasinya itu kira-kira kita mengajar dulu baru berdoa atau gimana? Oh kalau digabung, ya. Muji dulu Pak. Iya. Kan ada hadis Nabi itu, kalau kamu berdoa, sanjunglah Allah dulu dan bacalah selawat, baru berdoa. Ya toh Pak ya. Makanya setiap doa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya pernah dikritik di Palembang, Pak jangan begitu kalau doa, hamdalah dulu, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ya wis tak turuti ya marami. Ya enggak apa-apa. Wah, apa diskusi ngono-ngono ku lapo? Tak turuti ya. Oh, enggak menyangkut tauhid, enggak menyangkut. Itu. Memuji dulu, Pak. Ya kan. Qur'annya juga begitu, Pak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, dari situlah mintalah. Berarti nyebut. Cukup, Pak. Cukup, Pak ya? Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Tolong diingatkan Pak, ini untuk yang ke depan
itu diingatkan, saya lanjutkan kajian Al-Isra yang ini, yang apa? 78 sampai 82. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.